Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iqbal Rimba Pamungkas dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang dengan NIM 0523829998. Untuk tugas praktik 3 kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil project saya, yaitu membuat aplikasi teks atau command line interface untuk studi kasus membuat sistem manajemen restoran. Pada tugas praktik 3 kali ini memiliki 3 indikator penilaian, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance sebagai fondasi hubungan antar kelas menu. Kemudian kedua adalah menerapkan konsep encapsulation untuk keamanan data, polymorphism untuk mencetak menu, exception handling untuk penanganan error, dan operasi file input-output untuk menyimpan data secara permanen ke dalam file txt. Kemudian adalah seluruh sistem ini menggunakan sistem dasar logika yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Selanjutnya saya langsung masuk ke Visual Code. Di sini sudah ada 8 file. Yang pertama adalah menu item.java. Ini adalah kelas dasar. File ini bertindak sebagai kelas induk atau superclass. Di sini saya menerapkan konsep abstraksi dengan kata kunci public abstract class. Atribut nama, harga, dan kategori sengaja saya pasang sebagai protect agar bisa diakses langsung oleh kelas turunannya. Di file ini juga ada satu metode abstrak lain, yaitu public abstract void tampilkan menu. Di sini saya tuliskan untuk mendikte kelas turunannya untuk wajib membuat cara menampilkan menunya masing-masing. Oh ya, di sini saya juga menambahkan number format dengan loket ID agar semua cetakan harga otomatis berformat rupiah yang rak. Kemudian ada kelas turunan makanan dan minuman dan kelas turunan khusus diskon.java. Untuk kelas makanan dan minuman, file ini mengimplementasikan konsep inheritance dengan kata kunci extend dari kelas menu item. Disinilah terjadi konsep polymorphism dengan metode overriding. Saya memodifikasi keluarannya menggunakan sistem out printf agar makanan bisa menampilkan atribut unik jenis makanan seperti goreng atau kuah. Untuk minuman bisa menampilkan jenis minuman seperti dingin atau panas dengan format rupiahnya. Kemudian di diskon, kelas ini juga file ini juga termasuk kelas turunan, tapi peruntukannya untuk item promo restoran. Di dalamnya ada atribut private juga, dan saat melakukan konstruksi objeknya lewat ini super nama 0 diskon, sengaja harganya di set 0 karena hasil potongannya nanti akan dihitung berdasarkan persentase yang dimasukkan. Kemudian di kelompok logical, di sini ada menu.java. File ini bertugas untuk mengelola katalog menu restoran menggunakan struktur data array list. Dalam kelas ini juga terdapat fungsi untuk menambahkan item baru melalui tambah item, mereset daftar dengan clear menu, dan melakukan perulangan for untuk mencetak seluruh isi katalog. Kemudian di file pelanggan, file ini saya terapkan konsep encapsulation dengan ketat, di mana ada data nama pelanggan dan array pesanan yang dibuat dengan private dan diakses aman via getter. Menariknya, di dalam metode tampilkan pesanan ini terdapat logika untuk memisahkan perhitungan. Jika item yang dibeli bertipe diskon,
Di sini saya gunakan instant show untuk menjumlahkan presentase diskonnya. Baru setelah itu subtotal harga makanan dikurangi dengan total potongan diskon tersebut untuk menghasilkan nilai akhir. Kemudian di file restoran.java, di sini semua fitur file input output diimplementasikan. Saya menggunakan kelas printWriter dan FileWriter untuk menyimpan daftar menu ataupun struk makanan nantinya ke dalam file txt, serta penyimpanan yang rapi untuk memisahkan dan menggunakan tanda titik koma untuk memuatnya kembali. Saya juga menggunakan kelas scanner untuk membaca file baris demi baris, memecahkannya dengan fungsi split titik koma, lalu mengubahnya menjadi teks angka menjadi tipe data numerik dengan menggunakan double parse double. Kemudian di try catch ini adalah exception handling, supaya kalau nama filenya tidak ada, programnya tidak akan crash. Selanjutnya adalah di main.java. Ini adalah sebagai gerbang utama untuk jalannya program. File ini saya gunakan untuk mengendalikan struktur keputusan di dalam perulangan. Saya juga menggunakan dua metode validasi input, yaitu get integral input dan get double input. Dalamnya ada proteksi tie catch juga untuk menangkap number format exception. Jadi jika salah mengetikkan teks biasa pada kolom yang harusnya diisi angka bulat atau desimal, aplikasi tidak akan error, melainkan nanti akan meminta pengguna memasukkan ulang angkanya sampai benar. Oke, langsung saja kita coba running. Di sini sudah muncul outputnya untuk aplikasi manajemen restoran. Ada berbagai opsi, yaitu ada untuk menambahkan item ke menu, untuk menampilkan menu, untuk membuat pesanan baru, untuk menampilkan struk pesanan saat ini, kemudian untuk menyimpan menu yang tadi sudah dimasukkan ke dalam file .txt, kemudian memuat menu dari file txt yang sudah disimpan. Selanjutnya adalah menyimpan struk pesanan saat ini dalam bentuk file .txt, kemudian memuat pesanan struk dari struk yang sudah disimpan sebelumnya, dan terakhir adalah keluar. Saya akan mencoba menambahkan item baru di kategori makanan, yaitu ayam, dengan harganya adalah 10.000. Jenisnya adalah goreng. Kemudian saya tambahkan lagi untuk minumannya, yaitu es jeruk dengan harganya 3.000. Jenis minumannya adalah dingin. Kemudian akan saya tambahkan juga diskon untuk ayam gorengnya sebesar 10%. Kemudian saya coba untuk menampilkan menu. Di sini ada ayam kategori makanan, jenisnya adalah goreng dengan harga sekian, dan es jeruk dingin dengan harga 3.000, dan promo ayamnya dengan diskon 10%. Selanjutnya adalah mencoba membuat pesanan baru dengan nama pelanggan adalah contoh Iqbal. Selanjutnya saya memilih nomor untuk dipesan. Saya memesan ayam goreng 2 dan es jeruknya ada 1. Dengan keputusan diskon ayamnya saya tambahkan 1. Oke, di sini saya masukkan pilihan nomor 4 untuk memuat struk pesanan pelanggan, yaitu di sini ada ayam goreng 2 dengan jumlah 20.000, es jeruk 1 3.000, dan keputusan penjual untuk memasukkan promo ayam sebesar diskon 10% ke dalamnya, sehingga totalnya adalah semua sebelum diskon harga 23.000 dan pengurangan diskon adalah 2.300, sehingga total bayarnya adalah 20.700. Selanjutnya adalah
Saya menyimpan menu yang sudah saya tambahkan tadi ke dalam file .txt, karena jika tidak disimpan atau saya contoh untuk muat kembali di terminal yang baru, maka jika menampilkan menu, maka menu masih kosong. Nah, di sini adalah fungsinya untuk menyimpan menu yang sudah saya tambahkan ini, nantinya akan masuk ke dalam file txt. Contohnya adalah menu siang. Nah, di sini sudah muncul untuk menu siang.txt, sehingga nantinya akan bisa dimuat di nomor 6. Saya hapus dulu, saya kill dulu terminalnya. Saya untuk coba running lagi, coba cek kita ditampilkan menu. Di sini daftar menu masih kosong. Kemudian saya akan memuat menu yang sudah saya simpan tadi, bernama menu siang.txt. Sorry. Oke, menu berhasil dimuat. Silahkan pilih tampilkan menu. Nah, di sini menu sudah termuat lagi, yaitu ada ayam, ada es jeruk, dan diskon ayamnya. Kemudian saya akan menyimpan struk pesanan, tapi sebelum itu saya cek saya belum ada pesanan sebelumnya. Saya tambahkan ulang pesanan saya yang sebelumnya, yaitu ayam goreng 2 dengan es jeruknya 1 dan diskonnya adalah 1. Di sini struknya sama seperti yang tadi, dengan jumlahnya ada 20.700. Kemudian saya akan menyimpan struk pesanan saat ini dalam bentuk file txt. Di sini sudah muncul iqbal.txt. Saya akan memuat struk pesanan untuk menampilkan hal yang sama seperti ini. Atau saya coba kill dulu terminalnya. Saya coba run ulang pada main Java. Kemudian saya akan memuat struk pesanan dari yang sudah disimpan, yaitu Iqbal siang. Di sini termuat struk pesanan pelanggan seperti yang tadi, yaitu ada 2 ayam goreng, 1 es jeruk, dan 1 diskon ayam goreng. Selanjutnya untuk demonstrasi saya rasa selesai, saya bisa keluar. Dan terima kasih. Saya Iqbal Rimba Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.